Menarik, posting konten reupload bisa bikin viewers kamu bertambah, jangkauan Facebook kamu meluas, dan bahkan followers kamu juga ikut bertambah. Eits, tapi jangan senang dulu ya. Semua tindakan itu akan ada efek sampingnya, dan bahkan efek samping dari tindakan itu bisa di luar dugaan loh. Nah, sebenarnya apa sih konten reupload itu? Boleh atau tidak kita memposting konten reupload? Dan apa sih efek samping jika kita memposting konten reupload ini? Baik, saya akan bahas satu persatu. Tetap stay tune di channel aku, channel berbagi informasi, tutorial, tips, dan trik seputar cara berpenghasilan di jejaring sosial. Baik, di video sebelumnya aku udah bahas apa itu fitur monetisasi iklan kemitraan. Dan aku juga udah bahas cara mengatasi fitur monetisasi bintang yang belum juga terbuka padahal followers sudah di atas 1000 ya. Nah, teman-teman bisa cek videonya di beranda YouTube aku atau teman-teman bisa klik link videonya ada di deskripsi video ini ya. Di video kali ini, aku akan bahas apa itu konten reupload, boleh atau tidak kita memposting konten reupload, dan apakah efek samping jika kita memposting konten reupload di Facebook profesional. Tonton videonya dari awal sampai habis, jangan di skip-skip ya, agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Ini dia videonya. Baik, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita harus tahu dulu ya, apa itu konten reupload. Dan saya juga akan bahas sedikit tentang apa itu konten cross-posting. Karena konten cross-posting ini dan konten reupload ada sedikit kemiripan ya. Konten reupload adalah kegiatan mengunggah ulang video atau konten yang berasal dari kanal orang lain. Pelaku reupload biasanya hanya mengubah judulnya agar lebih menarik dan menjaring penonton. Sedangkan konten cross-posting adalah kegiatan membagikan konten yang sama atau serupa di beberapa platform atau media sosial atau saluran informasi. Sederhananya, konten cross-posting adalah tindakan mengupload konten yang sama atau serupa di beberapa platform media sosial. Sedangkan konten reupload adalah tindakan memposting ulang konten hasil karya orang lain. Melakukan tindakan reupload, apalagi kamu mengambil konten milik orang lain dan mengupload ulang konten tersebut di akun media sosial kamu, ini akan berakibat fatal ya. Apalagi konten tersebut kamu upload secara mentah-mentah tanpa diedit. Nah, jika tindakan ini kamu lakukan, maka sistem Facebook akan mendeteksi tindakan yang kamu lakukan. Nah, jika terbaca oleh sistem Facebook, maka kamu beresiko mendapat sanksi dari pihak Facebook. Nah, jika tidak terbaca oleh pihak Facebook, ada kemungkinan si pemilik konten yang asli akan melaporkan tindakan yang kamu lakukan dengan alasan penyalahgunaan hak cipta. Melakukan tindakan reupload ini sebenarnya boleh-boleh saja ya. Dengan catatan, teman-teman harus tahu bagaimana trik cara melakukannya. Nah, kita ambil contoh kecil saja ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu apa itu content reaction. Yang jadi pertanyaan, mengapa content reaction bisa lolos monetisasi? Nah, perhatikan ini. Sebenarnya, konten reaction itu adalah konten yang sudah dimodifikasi atau sudah diedit sedemikian rupa sehingga tidak mutlak diupload secara mentah. Jika teman-teman perhatikan, konten reaction itu akan memberhentikan video yang mereka react di beberapa detik tertentu. Dan jika teman-teman menemukan konten reaction yang menyandingkan videonya dengan video yang di-react, mereka juga pasti akan memberhentikan video yang mereka react di beberapa detik tertentu. Jika kamu melakukan tindakan memposting ulang konten reupload secara mentah-mentah ke akun media sosial, apalagi kamu adalah seorang konten kreator, ini akan sangat beresiko ya, karena sistem Facebook akan mendeteksi tindakan kamu tersebut. Dan jika terdeteksi oleh pihak Facebook, maka pihak Facebook akan langsung menindaklanjuti tindakan tersebut. Dan bisa-bisa kamu akan terkena sanksi dari tindakan tersebut ya. Akibatnya, kamu bisa terkena pelanggaran.
dengan alasan penyalahgunaan hak cipta atau konten tidak asli, seperti ini. Nah, biasanya pelanggaran seperti ini akan diberitahu oleh pihak Facebook ya. Jika kamu sudah mendapat teguran, segera hapus konten tersebut. Dan biasanya butuh beberapa hari agar akun kamu normal kembali sesuai tingkat pelanggarannya. Akibat dari memposting ulang konten reupload ini, jika kamu lolos dari deteksi sistem Facebook dan kamu berhasil memonetisasi akun Facebook kamu, bukan berarti semuanya berhenti sampai di situ ya. Ada kemungkinan si pemilik konten yang asli akan melaporkan tindakan kamu tersebut dengan alasan penyalahgunaan hak cipta. Jika ini sudah terjadi, akibatnya bisa lebih fatal lagi loh. Efek yang pertama, bahaya dari memposting ulang konten reupload ini, jika akun kamu sudah dimonetisasi, maka yang terjadi adalah pihak Facebook akan mendismonetisasi atau menonaktifkan semua fitur monetisasi yang ada di akun kamu seperti ini. Dan jika kamu menghapus konten yang dianggap melanggar oleh pihak Facebook tersebut, kamu juga butuh waktu untuk memulihkan akun kamu untuk bisa menggunakan fitur monetisasi kembali sesuai tingkat pelanggaran yang kamu lakukan ya. Efek yang kedua adalah jika pelanggaran tersebut terlalu sering dan fatal atau teman-teman melakukan tindakan tersebut dalam jumlah yang banyak, maka kamu akan mendapat risiko pembatasan dan penghapusan akun atau halaman ya. Jika ini sudah terjadi, maka kamu akan sangat sulit untuk pengajuan banding untuk pemulihan akun kamu kembali ya. Nah, jika sudah terlanjur terjadi, yang harus kamu lakukan adalah segera cek dan pilih konten mana yang termasuk konten reupload. Kemudian, hapus konten tersebut sebelum menjadi bom waktu untuk teman-teman. Nah, jika kamu sudah menghapus konten tersebut, usahakan ganti konten tersebut dengan konten yang baru ya. Jika kamu menghapus satu konten, maka usahakan ganti dengan 2 konten yang baru. Nah, itu dia tadi videonya. Gimana menurut teman-teman? Jika teman-teman memiliki masukan atau pendapat lain, teman-teman jangan sungkan ya. Teman-teman bisa tulis masukan atau pendapat lain dari teman-teman di kolom komentar ya, agar kita bisa berbagi ilmu. Jadi gimana? Teman-teman masih tertarik untuk memposting konten reupload? Pilihan ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Tapi ingat, tindakan yang instan akan memiliki efek yang fatal ya. Meski tidak sekarang, tapi resiko atau efek sampingnya akan tetap ada, yang membuat teman-teman akan menyesal telah melakukannya. Jika ada pernyataan yang membenarkan jika memposting konten reupload ini adalah tindakan yang benar dan aman, jangan sesali ya. Ketika akun kamu sudah dimonetisasi, tetapi kamu tidak bisa menikmati hasilnya. Sayangi akun kamu ya, jika kamu ingin berhasil dalam jangka waktu yang panjang. Jika teman-teman memiliki saran atau pertanyaan seputar Facebook profesional, jangan sungkan ya. Teman-teman bisa tulis saran atau pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. See you.